Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan memulai pelajaran biologi kita hari ini ya. Materinya adalah pewarisan sifat atau hereditas. Nah, subbab yang akan kita pelajari hari ini adalah penyilangan monohibrid. Nah, penyilangan monohibrid ini diawali dari hukum Mendel ya. Jadi seorang ilmuwan bernama Mendel melakukan penyilangan atau melakukan penelitian dengan menyilangkan atau mengawinkan jenis tanaman ercis. Nah, dari hasil penyilangan tersebut atau kemudian dianalisis, kemudian menghasilkan hukum Mendel. Nah, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, kita akan bahas. Nah, hukum Mendel 1 atau disebut juga dengan segregasi menyatakan bahwa pada saat atau pada waktu pembentukan gamet, berarti pada saat gametogenesis, terjadi pemisahan alel menjadi gen secara bebas atau terjadi pemisahan dari kondisi diploid menjadi kondisi haploid. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, di materi genetik bahasanya adalah gametogenesis, ada dua macam, spermatogenesis dan oogenesis. Nah, jadi hukum Mendel 1 atau segregasi ini menceritakan bahwa pada saat spermatogenesis maupun oogenesis terjadi pemisahan alel menjadi gen atau pemisahan diploid menjadi haploid. Ya, kita ambil satu saja ya, satu pasang alel A besar A kecil kalau dia dalam kondisi diploid. Kalau sudah mengalami gametogenesis, maka dia akan memisah A besar sendiri, A kecilnya sendiri. Oke, kemudian hukum Mendel 2 atau disebut dengan hukum asortasi menyatakan bahwa pada saat fertilisasi, alel yang telah bebas ya, pada saat pembentukan gamet, maka dia akan bergabung kembali pada saat fertilisasi membentuk alel yang baru. Kenapa baru? Karena fertilisasinya itu kan dari sperma dan ovum, dari dua individu yang berbeda. Ya, nah sperma misalkan dia mengandung gennya A besar, ovum mengandung gennya A kecil, maka dia akan bergabung menjadi alel yang baru A besar A kecil. Ingat saya mencontohkan hanya satu huruf sebenarnya. Misalkan saya contohkan, spermanya C besar, kemudian ovumnya C besar, maka gabungan atau fertilisasinya menjadi C besar, C besar. Jadi jangan terpatok hanya pada A besar dan A kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan penyilangan monohibrid. Mono itu artinya satu. Ya, jadi penyilangan monohibrid merupakan penyilangan dengan satu sifat beda. Dari satu tubuh kita nih, satu tubuh manusia atau satu tubuh makhluk hidup, dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti banyak sifatnya. Ya, nah, ada ribuan gitu. Kalau kita lihat satu-satu gitu ya. Nah, kan pusing. Nah, supaya lebih memudahkan, maka diambillah hanya satu sifat saja. Ya, nah penyilangan monohibrid yang akan kita bahas itu ada 3 subbab lagi, yaitu penyilangan dominasi sempurna, penyilangan intermediate, dan penyilangan test cross. Nah, kita bahas yang dominasi sempurna dulu. Nah, dominasi sempurna itu artinya gen dominan benar-benar mendominasi, artinya benar-benar mengalahkan gen resesifnya. Kita lihat di sini. Ya, nanti kita akan bahas penyilangannya. Nah, ini hasil penyilangannya dulu. Jadi, hasil penyilangannya ada 1 M besar, 2 M besar, M kecil, 1 M kecil, M kecil. Nah, M itu untuk sifat warna merah, M kecil untuk sifat warna putih. Kalau digabungkan M besar, otomatis merah. Kemudian kalau M kecil ada merah dan putih. Karena di sini dominasi sempurna, maka dia merah.
karena M besar ini 100% mengalahkan M kecil, sehingga yang terlihat adalah warna merah. Kemudian M kecil pastilah warna putih, sehingga kalau dalam keadaan dominasi sempurna maka perbandingan fenotipnya itu 3:1. Nah, kita lihat perbandingannya yang intermediate. Nah, yang intermediate, M besar itu tetap merah, M besar M kecil artinya dominasinya tidak sempurna, hanya setengahnya saja. Nah, berarti ada sifat merah, ada sifat putihnya muncul, maka bercampur merah dengan putih, hasilnya adalah merah muda atau pink. Ya, kemudian yang M kecil dia tetap warna putih. Kemudian yang test cross merupakan penyilangan F1 atau suatu tanaman yang belum diketahui genotipnya, ya, disilangkan dengan induknya atau disilangkan dengan makhluk hidup atau tanaman yang homozigot resesif. Jadi intinya kalau test cross itu, kalau ada kata test cross berarti makhluk hidup tersebut disilangkan dengan homozigot resesifnya. Nanti tergantung sifatnya apa. Nah, kenapa harus disilangkan seperti itu? Untuk mengetahui apakah tanaman itu dalam kondisi homozigot atau heterozigot. Jadi, kita belum tahu nih tanaman itu dalam kondisi homozigot atau heterozigot, karena itu harus dites cross. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan membahas yang penyilangan monohibrid dominasi sempurna. Kita akan langsung masuk ke soal supaya kalian lebih paham. Disilangkan antara tanaman berbunga warna merah dengan kondisi alelnya M besar dengan tanaman bunga warna putih M kecil menghasilkan F1 yang semuanya berwarna merah. Nah, kemudian bagaimana keturunan F2 jika F1-nya disilang sesamanya? Nah, Ibu akan kasih tahapan cara menjawabnya. Nanti kalau misalkan saya kasih soal, kalian pun menjawabnya harus pakai tahapan atau pakai cara. Nggak boleh langsung jawabannya. Kita lihat, nah ini P1 ini harusnya ya. P1 ya, parental. Nah, ini adalah orang tuanya. Ini tadi yang bunga warna merah M besar dengan bunga warna putih M kecil. Kemudian kita bikin gamet. Ingat, gamet itu hanya tinggal dipisahkan saja alelnya. Jadi M besar sendiri ya, M besar sendiri, M kecil sendiri, M kecil sendiri. Kemudian setelah pembentukan gamet akan terjadi fertilisasi. Untuk lebih memudahkan, kalian bikin saja tabelnya. Ya, M besar, M kecil, kemudian fertilisasi berarti bertemu antar gen secara bebas. M besar ketemu dengan M kecil. M besar ketemu dengan M kecil, sehingga keturunannya 100% gennya adalah M besar M kecil. Ingat, karena di sini sudah ada keterangannya ya, F1 semuanya berwarna merah. Nih, M besar M kecil semuanya berwarna merah atau 100% berwarna merah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika F1 disilang sesamanya. Nah, ini benar nih ya, P2-nya atau parental 2-nya M besar M kecil disilang dengan M besar M kecil. Kalian bikin gametnya, tinggal dipisah M besar sendiri, M kecil sendiri. Kemudian bikin tabelnya, M besar M kecil, M besar M kecil. Kemudian fertilisasi disatukan kembali, M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, kemudian M kecil M kecil. Nah, kalau dilihat dari perbandingan, ini perbandingan genotip ya, 1 M besar, 2 M besar M kecil, 1 M kecil M kecil. Kalau dilihat dari perbandingan fenotipnya atau sifat yang terlihat oleh mata kita, M besar itu adalah merah, M besar M kecil juga merah, M kecil dia putih. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Oke, sekarang kita lanjutkan. Masih penyilangan monohibrid dominasi sempurna, tetapi yang ditanya beda ya. Kalau tadi yang ditanya cuma perbandingannya, nah sekarang yang ditanya adalah jumlahnya. Disilangkan tanaman
ya, bunga warna merah M besar dengan bunga warna putih M kecil menghasilkan keturunan F1 yang semuanya berwarna merah. Berapa jumlah F2 yang berwarna merah jika F1 disilang sesamanya? Nah, jumlah tanamannya itu adalah 120. Kita lihat tahapannya sama seperti tadi, disilangkan, kemudian dapat F1-nya, ya, semuanya berwarna merah, kemudian disilangkan kembali, ya, dapatlah perbandingannya. Nah, yang ditanya adalah yang berwarna merah. Yang berwarna merah kan ada 3 ya, jadi 3/4. Kenapa per 4? Karena seluruh perbandingannya ini kan ada 4 ya. Jadi 3/4 dikali 120 hasilnya adalah 90 tanaman yang berwarna merah. Selanjutnya yang penyilangan intermediate. Disilangkan tanaman bunga warna merah M besar M kecil dengan tanaman bunga warna putih M kecil menghasilkan F1 yang semuanya berwarna merah muda atau pink. Berapa jumlah F2 yang berwarna merah muda jika F1 disilang sesamanya dan menghasilkan 120 tanaman. Nah, di sini tahapannya sama ya, karena soalnya masih sama. Ingat, jangan kalian bingung kalau diganti hurufnya dan diganti makhluk hidupnya. Dasarnya adalah tetap sama atau cara mengerjakannya tetap sama. Nah, dapat ya F1-nya semuanya merah muda. Kemudian pada penyilangan keduanya merah muda atau F1-nya disilang sesamanya. Kemudian kalian bikin gametnya. Dapatlah keturunannya sama kayak tadi caranya. Nah, cuman yang ditanya di sini adalah yang merah muda. Merah muda itu berarti ada 2. Keseluruhan total perbandingannya ada 4, berarti 2/4. 2/4 itu kalau disederhanakan berarti 1/2 atau setengah. Ya, jadi ya bunga yang berwarna merah muda 1/2 atau setengah dikali 120, maka hasilnya adalah 60 tanaman yang berwarna merah muda. Oke, kemudian test cross ya. Disilangkan tanaman bunga warna merah M besar dengan bunga warna putih menghasilkan F1 yang semuanya berwarna merah. Nah, jika F1 di test cross, maka hasilnya adalah sama ya, cara mendapatkan F1-nya. Nah, ya, kemudian F2-nya atau keturunan keduanya disilangkan. Ingat, ini yang F1 kalau ada kata test cross, ya, berarti disilang dengan homozigot resesifnya. Kita bikin gametnya, kemudian kalian bikin kotak penyilangannya. Kemudian dihasilkanlah dari penyilangan itu M besar ketemu M kecil, M besar ketemu M kecil, M kecil ketemu M kecil, M kecil ketemu M kecil. Jadi perbandingannya adalah 2/2 atau 1/1. Jadi 1 yang berwarna merah, 1 juga yang berwarna putih. Oke, sampai di sini. Semoga kalian paham ya. Nah, materi kita sampai pada penyilangan monohibrid. Kalau kalian belum paham, silakan kalian tanya, ya kan, boleh tanya melalui e-learning, boleh tanya pesan melalui e-learning ya. Kemudian kalian boleh tanya melalui chat yang ada di WA, boleh juga pakai video call. Ya, Ibu tunggu respon dari kalian. Nah, Ibu selalu mengingatkan, lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan taati protokol kesehatan dengan 5M. Ingat, 5M itu apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, kemudian meminimalisasi mobilitas atau pergi kemana-mana diminimalkan, kemudian menjauhi kerumunan atau berkumpul. Ingat, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Ya, demikian materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.